Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ika Yuningsi dengan NIM RTA 2G425-379, peserta PPG dalam jabatan Guru Madrasah Mapel Umum Kementerian Agama tahun 2025 batch 2. Mata pelajaran matematika. Saya mengajar di MTS Nurul Atfal Pesantren. Saya merupakan mahasiswa PPG di LPTK Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus tahun 2025, bertempat di MTS Nurul Atfal Pesantren, pada kelas 9A dengan materi bangun ruang sisi datar dengan subbab balok. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke. Sekarang untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba salah satu untuk pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu Ika absen dulu ya. Aida Oktaviani, Akbar Setio Suci, Amelia Agustin, Ulfa Alif Nabila. Ada Ulfa Alif? Ulfa Lutfia, Yasmin Maulida. Oke, ini tidak berangkat satu karena sakit ya? Oke. Sekarang agar lebih semangat, coba semuanya berdiri dulu. Semuanya berdiri dulu. Kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional agar jiwa nasional kita untuk bangsa kita tertanam dalam hati kita masing-masing. 1, 2, 3, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silahkan duduk kembali. Silakan kalian persiapkan alat tulis dan kelengkapan belajar masing-masing agar pembelajaran hari ini kita sudah lebih siap lagi. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan melakukan pernafasan ringan. Semuanya tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Oke, sudah lebih siap ya? Oke, sudah lebih siap. Coba, mana nih semangatnya? Bu Ika mau ngecek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, semangat sekali ya pagi ini ya. Oke, kita mulai. Silakan dibuka bukunya masing-masing. Pagi ini kita akan belajar terkait dengan bangun ruang sisi datar dengan lebih fokus, lebih spesifik kepada bangun ruang balok, ya, bangun ruang balok.
Nah, tujuan pembelajaran kita adalah hari ini kita akan mempelajari terkait dengan luas permukaan balok dan volume dari balok. Ya, capaian pembelajaran yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah di akhir fase D ini peserta didik kalian ya dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang. Di antaranya ada prisma, tabung, bola, limas, dan kerucut. Serta dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas permukaan dan volume dari bangun ruang tersebut. Tapi kita spesifik di bangun ruang, apa tadi? Balok, alhamdulillah masih fokus ya. Sebelum kita ke bangun ruang balok, kalian coba perhatikan video yang saya putarkan. Pak Malik akan membuat sebuah kolam renang seperti desain pada gambar. Panjang 7 meter, lebar 3 meter, tinggi atau kedalaman 1,5 meter. Permukaan kolam renang akan dilapisi dengan keramik ukuran 30 kali 30 cm. Air dalam kolam renang akan diganti sekali dalam seminggu. Bantulah Pak Malik menentukan banyak keramik yang dibutuhkan dan banyak air yang diperlukan untuk mengisi kolam renang selama 2 bulan. Ya, itu tadi adalah pemanfaatan atau penerapan dari materi balok ya dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu tadi untuk apa? Untuk menghitung berapa banyak keramik yang dibutuhkan untuk membuat kolam renang. Maka itu adalah penerapan daripada luas permukaan balok. Karena tadi terlihat kolam renangnya adalah bentuknya balok. Selain itu, tadi sepertinya ada berapa air yang diperlukan untuk mengisi. Bantulah Pak Malik untuk menghitung berapa air yang diperlukan. Maka itu kita menerapkan apa? Volume dari balok ya. Untuk menghitung air berarti penerapan dari volume. Oke, kita lanjutkan. Sekarang silakan buku catatannya dibuka dulu. Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya. Kita nanti setelah pelajaran ini selesai, diharapkan dapat menyelesaikan masalah terkait dengan penerapan daripada rumus luas permukaan dan volume dari balok. Oke, sekarang kalian perhatikan. Di situ, Bu Ika punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bangun ruang? Yo, apa itu bangun ruang? Ya, sebelum masuk ke nomor 1 wis, kalian lihat nomor 2. Sebutkan contoh dari bangun ruang yang ada di lingkungan kelas kalian, lingkungan rumah kalian, lingkungan kamar kalian. Apa contohnya? Kardus. Kardus apa, Mas? Kardus air mineral bisa ya. Apalagi? 2, tidak harus berbentuk balok. Bangun ruangnya bebas. Kardus, air mineral tadi katanya. Terus apa lagi? Rubik, apalagi? Gelas. Jadi ini bangun ruang sudah tadi menyebutkan 3. Apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah Bima, apa Bima? Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang mempunyai panjang, lebar, dan bisa diisi sesuatu enggak? Dan memiliki volume. Sekarang Bu Ika punya gambar di samping itu. Itu bentuknya apa? Nama bendanya dulu apa?
Akuarium ikan, bentuknya balok. Apa yang kalian ketahui tentang gambar itu? Iya, bisa diisi air, bisa diisi ikan. Nah, air yang diisi itu namanya volume. Kemudian kaca yang melapisi itu namanya luas permukaan dari apa bendanya? Akuarium, bentuknya balok. Oke, lanjut. Nah, di sini cakupan materinya ada 2 poin ya. Yang pertama tadi luas permukaan dan yang kedua adalah volume. Nah, di situ terlihat gambar dari balok ya. Balok tadi punya beberapa unsur, yaitu ada sudutnya ada berapa? 8. Kemudian rusuknya ada 12. Sisinya ada 6. Dan seterusnya. Kemudian di sini balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh apa tadi sisinya? 6. Bentuknya persegi panjang dan memiliki ukuran yang sama. Ada pertanyaan untuk definisi dari balok? Cukup ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa yaitu sekarang jaring-jaring balok. Kalau Bu Ika punya gambar balok yang utuh, kemudian Bu Ika bedah, ini menjadi sebuah jaring-jaring yang tentunya mempunyai berapa sisi tadi? 6 ya. Baloknya A, B, C, D, F, G, H. Sisinya kalau Bu Ika bedah, ini ada 6 sisi. Yang balok ini, sisi AB ini disebut panjang. Sisi BC disebut lebar. Dan sisi FB disebut tinggi. Jaring-jaring balok ada pertanyaan? Cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami ya. Dari jaring-jaring balok ini kita bisa menurunkan yang namanya luas permukaan. Ya, itu baloknya sudah tergambar. Kemudian jaring-jaringnya silahkan digambar di masing-masing bukunya. Untuk jaring-jaring baloknya, di sini ada sisi A, B, C, D, kemudian AD, AD, EH, ya. Di sini ada GH, kemudian ada AB, EF, ya. Dan terakhir di sini ada titik GH. Kemudian di sini ada BC, F, FG. Ya. Oke, tadi sisi AB disebut apa? Panjang. Berarti CD juga sama dengan panjang. GH sama dengan panjang. Kemudian EF, AA karena sejajar. HG panjang. GH, GH, FG, 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 FG kok tinggi. FG lebar. BF ini tadi tinggi ya. GF tadi apa ini? Lebar. Kemudian CG, CG tinggi. Kemudian DH, DH tinggi. EH lebar. Nah,
Dari sini kita akan menganalisa rumus luas permukaan. Karena kita membahas luas permukaan, otomatis kita membahas luas dari sisi-sisi dari balok. Tadi sisinya bentuknya apa? Persegi panjang. Rumus luas persegi panjang apa? Panjang kali lebar dari persegi panjang. Maka kita analisa dulu ke-6 sisi dari balok. Yang pertama adalah sisi AB, CD ditambah sisi EF, GH ditambah sisi AD, EH ditambah sisi DC, GH ditambah luas dari sisi. Ayo, mana yang belum? ABCD sudah. ADEH sudah. BC FG. Satu lagi, mana yang belum? ABEF. Sudah berapa ini? Apakah sudah 6? Oke, kita analisa satu persatu. Luas ABCD berarti apa? ABCD. Ini tadi AD apa? Ini AD. AD lebar. Berarti luas ABCD kita bicara sisi ini. Yo, berarti apa luasnya? Panjang kali lebar kurung EFGH. EFGH panjang kali lebar. Terus ADEH. ADEH mana yuk? Tinggi kali. Terus DCGH. DCGH. DH-nya apa? Nah, tinggi ya. Berarti DE panjang kali. Sudah berapa ini? Itu 2, 3, 4 ditambah BCFG. Mana? BCFG. Tinggi kali ditambah ABEF. ABEF panjang kali. Oke. Lihat semuanya, fokus ke papan. Ini sama dengan ini, ya. Ini sama dengan ini. Dan ini sama dengan, maka 2 kali panjang menjadi 2 kali panjang kali lebar ditambah tinggi kali lebar ditambah panjang kali. Ini yang dikatakan sebagai rumus dari luas permukaan balok. Sudah tahu ya sumber rumusnya dari mana ya? Oke. Bu Ika lanjutkan ke volume. Volume balok ya. Ini adalah luas alas kali tinggi. Alasnya bentuknya adalah ningsih. Alas balok bentuknya apa? Luas dari persegi panjang. Berarti apa tadi rumusnya? P atau panjang kali lebar kali ini yang dinamakan dengan volume
balok. Ada pertanyaan? Cukup dimengerti? Oke, kalau cukup dimengerti, maka sudah waktunya kalian melaksanakan diskusi kelompok. Silakan duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ini dari kelompok 1. Silakan didiskusikan. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan didiskusikan. Ditulis nama kelompoknya, nama kelasnya, ya, nama kelompok, nama kelas, dan sebelah nama ditulis dalam kurung nomor absen. Di situ ada 4 materi yang perlu kalian selesaikan. Ada 4 soal, 4 permasalahan. Semuanya harus dikerjakan. Ya, kalau tidak paham maksudnya bisa tunjuk tangan bertanya. Yuk, silakan. Silakan ditulis dari nomor 1 dulu, dikerjakan urut. Ya, panjang. Terus yang ini apa? Nah, yang ada di sini kamu mengerjakan kegiatan 1. Berarti kamu pahami kegiatan 1 itu mau cari apa sih? Ya. Nah, silakan dikerjakan kalau sudah. Ini kelompoknya Bimantara. Terus Muhammad Aulia, Akbar, dan Naro'o. Oke, kalau sudah aturan main presentasinya coba semuanya dengarkan. Aturan main presentasinya nanti satu kelompok maju presentasi, ada yang menulis, ada yang menjelaskan. Dan yang mau bertanya, kelompok yang lain yang tidak presentasi boleh bertanya, boleh menanggapi. Jelas ya? Kelompok siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompoknya Amel. Silakan Mbak Amel. Mbak Amel maju nomor berapa? 2. Kegiatan 2. Oke. Yuk, kelompoknya dari Mbak Amel. Silakan untuk maju ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah bak mandi memiliki panjang 80 cm, lebar setengah dari panjang yang dimiliki, dan tinggi 70 cm. Pak Adi akan mengisi bak mandi tersebut sampai airnya penuh. Berapa banyak air yang dibutuhkan oleh Pak Adi untuk memenuhi bak mandi tersebut? Diketahui panjang dari bak mandi tersebut adalah 80 cm, lebarnya setengah dari panjang, sama dengan setengah dikali 80 sama dengan 40 cm,
dan tingginya 70 cm. Ditanya, hitunglah volume air untuk memenuhi bak mandi. Jawab, panjang kali lebar kali tinggi, 80 kali 40 kali 70. 80 kali 40 sama dengan 3.200, dikali 70 sama dengan 224.000 cm pangkat 3, sama dengan 224 desimeter pangkat 3, sama dengan 224 liter. Jadi banyak air yang diperlukan oleh Pak Adi agar bak terisi penuh adalah 224 liter. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Ada dari kelompok Mbak Anggita? Kelompoknya Mbak Anggita, silakan. Yang mana Mbak Anggita? Itu kok 40 dari mana? Yang mana yang 40? Lebarnya. Ya. Kelompoknya Mbak Salsa, itu kenapa kok 40 lebarnya? Dari mana 40 itu? Siapa yang mau jawab? Ayo silakan. 40 dari mana? Ya, setengah dari panjangnya. Panjangnya berapa? 80. Sudah jelas belum? Oke, sudah jelas. Yang lain? Apa sudah cukup? Oke, beri aplaus untuk kelompoknya Mbak Salsabila dan teman-teman. Oke, silakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, 2 soal dulu. Ini Bu Ika analisis dulu, jeda dulu ya. Biasakan kalau menulis jawaban itu yang runtut 2 kali ya, 2 kali P-nya berapa? 75. L-nya berapa? 45. Ditambah ya, L-nya berapa lebarnya? 45 kali 55. Ditambah panjang 75 kali 55. Nah, baru dari sini keluar hasil ini. Ini juga kurang 2. Ya. Oke, nomor 1 kelompok kegiatan 1 itu aja koreksinya. Kemudian kegiatan 2 sudah cukup jelas. Tadi sudah maju 4 kelompok. Kita beri apa? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan masih ada 1 tugas ya. Ini untuk PR saja. Silakan nanti dikumpulkan pertemuan depan. Pertemuan depan kita akan membahas terkait dengan bangun ruang prisma. Prisma itu masih berkaitan dengan balok ya. Jadi tetap saling berkaitan. Ini PR-nya ada 3 sebagai tes akhir dari pertemuan kali ini. Nanti kita kumpulkan pertemuan depan. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Ika ucapkan terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.